Nah, my lovely student, pada kelas kali ini kita akan melanjutkan materi When I Was a Child. Nah, di sini kita akan membaca cerita dari Dayu ketika dia sudah SMP. Nah, ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya ya. Oke, associating. Asosiasi ini adalah hari ke-9, hari 10, 11, dan 12. Sekarang kita baca hari ke-9, day 9. Now, here I am in this SMP. Last year I was in grade 7 and now I am in grade 8. This school is 2 kilometers from my home. I learned many new things in grade 7. It was my first time to go to school on my bike. I met boys and girls from different parts of this town. I was very happy when I first wore my blue and white uniform. Jadi hari ke-9 dia menceritakan ketika dia sudah di SMP. Sekarang saya sudah di SMP ini. Tahun kemarin saya di kelas 7 dan sekarang saya di kelas 8. Sekolah ini 2 km dari rumah saya. Saya telah belajar banyak hal di kelas 7. Itu adalah pertama kali saya pergi ke sekolah dengan sepeda. Saya bertemu anak laki-laki dan anak perempuan dari berbagai daerah di kota ini. Saya sangat bahagia sekali ketika saya pertama kali menggunakan atau memakai seragam biru dan putih. Oke, nah setelah itu kita lanjut ceritanya day 10. Last year was my first time to learn English. I learned to greet other people in English, to introduce myself in English, and to ask and answer questions in English. We also learned to describe our family, our friends, and our school in English. I sang my first English song. I also read my first English story. Nah, jadi dia cerita lagi ketika dia kelas 7 ya. Tahun kemarin adalah pertama kali saya belajar bahasa Inggris. Saya telah belajar untuk menyapa orang dalam berbahasa Inggris, mengenalkan diri sendiri dalam bahasa Inggris, dan bertanya serta menjawab dalam bahasa Inggris. Kita juga belajar mendeskripsikan keluarga kita, teman kita, dan sekolah kita dalam bahasa Inggris. Saya bernyanyi pertama kalinya dengan menggunakan lagu bahasa Inggris. Saya juga membaca cerita pertama bahasa Inggris. Nah, jadi banyak ya pengalamannya ketika dia baru masuk sekolah atau ketika dia baru SMP. Sekarang kita lanjut day 11. Day 11. We have no helper. So my mom, my dad, my sister, and I do the chorus ourselves. We make the bed, we wash and iron our clothes, we also dust the furniture, we sweep and mop the floor every day. I often go to the shop to buy sugar, salt, oil, salt, rice, vegetable, fruit, and so on. Jadi di sini dia ceritakan aktivitas di rumahnya. Kita tidak mempunyai pembantu atau asisten rumah tangga ya. Jadi ibu saya, ayah saya, kakak saudara perempuan saya, dan saya mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Kita membersihkan tempat tidur, kita menyuci dan mensetrika pakaian kita. Kita juga membersihkan peralatan rumah, kita menyapu dan ngepel lantai setiap hari. Saya sering pergi ke warung untuk membeli gula, sabun, minyak, garam, beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Nah,
sekarang kita lanjut hari ke-12, the 12th. In the past only my mom cooked for us. Now my brother and I often cook for their family. We fry eggs and make fried rice or noodle. When I lost something, everybody else found it for me. Now when I lost something, I find it myself. Jadi dia juga bercerita tentang dulunya. Kalau dulunya ibunya yang memasak untuk mereka, untuk kami. Sekarang abang atau saudara laki-laki dan saudara laki-laki saya dan saya sering memasak untuk keluarga. Kita menggoreng telur dan membuat nasi goreng atau mie. Nah, di sini kita memahami kalau artinya secara kamus, ketika saya kehilangan sesuatu, setiap orang akan menemukan untuk saya. Tetapi kita menerjemahkan, ketika saya tidak tahu tentang sesuatu, setiap orang akan membantu saya. Sekarang, ketika saya tidak tahu sesuatu, saya akan mencarinya sendiri. Nah, artinya dia sudah bisa mengerjakan sendiri pekerjaan rumah itu. Nah, selanjutnya. Nah, kita akan mengidentify the statement about ourselves in the past and present. Jadi, kita akan mengidentifikasi tentang pernyataan Dayu tentang dirinya sendiri pada masa lampau dan sekarang. Oke, kita belajar. Kemudian kita diskusikan, kemudian, nah, di sini kita akan diskusi tentang pernyataan Dayu tadi, tentang masa lalu, dan kita tulis di kolom pertama, sementara tentang pernyataan Dayu pada saat sekarang, kita tulis di kolom kedua. Oke, kita perhatikan spellingnya. Sekarang, collecting information. Kita mengumpulkan informasi-informasi yang kita dapat dari pernyataan Dayu tadi. Nah, di sini informasinya kita bagi atas dua. Ini informasi tentang masa lampau dalam bentuk past tense. Ini informasi tentang masa sekarang tentang Dayu ya. Ini ketika Dayu kelas 7, jadi sudah lewat dan sekarang Dayunya kelas 8. Nah, kita lihat yang pertama. Ini she was in grade 7 last year ya. She learned many new things ya. She rode to school on her bike ya. She meet boys and girls from different part of the town for the first time ya. Nah, jadi dia telah belajar banyak hal waktu kelas 7. Dia mengendarai, artinya membawa sepeda ke sekolahnya pada hari pertama. Dia bertemu anak laki-laki dan anak perempuan dari berbagai daerah di kotanya untuk pertama kali. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, she was adalah bentuk past tense-nya, ya. Was adalah to be bentuk past tense. Kemudian learn adalah kata kerja kedua dari learn. Rode adalah kata kerja kedua dari ride bentuk pertamanya. Meet ya, ini bentuk pertamanya adalah E-nya 2 ya. Jadi ini bentuk keduanya E-nya 1, meet. Nah, sementara sekarang bagaimana Dayunya setelah di kelas 8? She is in grade 8 now. Jadi dia di kelas 8 sekarang. Apa yang membedakan? Tolong perhatikan was dengan is. Is adalah to be untuk present, sedangkan was adalah to be-nya untuk past tense. Nah, sekarang kita lanjut, kita isi. Kita lihat kalimat berikutnya. She very heavy when she the blue and white uniform for the first time. Jadi she was ya, dia sangat bahagia ketika dia menggunakan atau memakai baju biru putih ya, seragam biru putih untuk pertama kalinya. Yang ini adalah bentuk kedua dari were. Ini bentuk kedua dari is. Oke, kemudian kita lanjut. She English for the first time last year. Jadi dia baru belajar
She learned English for the first time last year. Jadi dia baru belajar bahasa Inggris untuk pertama kalinya tahun kemarin. Kemudian dia apa juga di sini? She learned, dia telah belajar untuk menyapa orang lain dalam bahasa Inggris. Kemudian dia juga she learned apa? Telah belajar tentang apa? Memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya kita lihat she juga learn ask an answered question in English. Ya, she learn, jadi masih learn ya, masih belajar, telah belajar ya, artinya dia dulunya belajar, jadi bentuk pertamanya learn, tidak pakai ed. Kemudian juga dia apa di sini? She learn, no. She sang ya, dia menyanyi lagu pertama bahasa Inggris. Kemudian apa di sini? Dia juga apa? She read, membaca cerita pertamanya dalam bahasa Inggris. Nah, she is not a class captain. Jadi dia waktu itu she was not a class captain. Jadi dia tidak sebagai ketua kelas. Kemudian she did not ya, mungkin ya, did not do many things for her class. Jadi dia tidak banyak melakukan apa-apa di kelasnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita mengumpulkan informasi ketika dia masih waktu kecil dulu, sekarang dia sudah sebagai remaja. Nah, her school kalau dulunya waktu TK itu was near ya, dekat dengan rumahnya. Tapi kalau sekarang, nah is, ini yang membedakan to be-nya untuk apa ya, yang tunggal subjeknya. Jadi ini was, ini is untuk menyatakan keadaan sekarang. Kemudian, nah ketika dia masih kecil, ada people help anything for her, membantu ya, membantu dia banyak hal. Kemudian kalau sekarang apa? She help, dia yang membantu orang lagi. Nah, kemudian she bla 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 most of the time. She play ya, waktu kecil dia itu lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain, played most of the time. Kemudian sekarang she learn, sekarang she learns most of the time. Sekarang dia banyak belajar waktunya. Kemudian di sini she did not do the chores. Dia tidak mengerjakan pekerjaan rumah waktu dulunya. Sekarang she does. Jadi do-nya yang kata kerja pertama itu ditambah dengan is karena dia orang ketiga tunggal. Kemudian she did not, not make, membersihkan tempat tidur. Nah, yang diperhatikan di sini adalah ketika membuat kalimat negatif dalam bentuk past tense, yang dipastenkan adalah did-nya, tapi kata kerjanya tetap menggunakan kata kerja pertama. Nah, sekarang bagaimana? She does. No. She make saja, she make the bed, ya, she make the bed. Dia membersihkan tempat tidur. Kemudian kalau dulu she did not, ya, does, tidak membersihkan furniture. Kalau sekarang dia she does the furniture. Dia membersihkan alat peralatan rumah. Oke, kalau dulu dia she apa? She did not wash the cloth. Kalau sekarang apa? She washes ya, washes the cloth. Oke, selanjutnya she did not iron
menyetrika pakaian. Kalau waktu kecil dia tidak nyetrika pakaian. Sekarang she irons ya the clothes. Kemudian kalau dia dulu waktu kecil she did not tidak menyapu, dan boleh ditambah dengan tidak and mop ya, and mop the floor, tidak menyapu dan tidak mengepel, and mop the floor ya. Kalau sekarang gimana dia? She sweep and mops the floor. Mops the floor. Dia membersihkan menyapu dan mengepel lantai. Nah, kalau dulu she did not go ya, dia tidak pergi ke warung. Tapi kalau sekarang dia pergi ke warung. She goes to the shop, toko-toko. Nah, selanjutnya she did not cook for the family. Kalau sekarang dia memasak untuk keluarganya. Dulu dia when she lost, kalau dia tidak tahu tentang sesuatu, everybody else have found it, akan membantu dia menemukannya, akan membantu dia. Tapi kalau sekarang when she lost something, tahu sesuatu, dia bisa mencari solusinya sendiri. She bisa mencari sendiri, find it herself. Okay, I love this student. Ada pertanyaan? Selanjutnya, collecting information, kita akan mendrill ya. Drill itu akan mengulang lagi apa yang diucapkan guru, yaitunya kata kerja dalam 4 bentuk ya. Pertama to form, present, past, kemudian verb in. Oke, kita akan cobakan bersama-sama. Nah, ini dia kata kerjanya. Jadi ada 4 bentuk to infinitive, to yang ditambah dengan kata kerja pertama, kemudian present kata kerja pertama, past ini merupakan kata kerja bentuk kedua, kemudian adalah verb in, kata kerja yang ditambah dengan e. Oke, kita baca bersama-sama, kemudian kita ulang lagi nantinya ya. Oke, to learning, belajar, to meeting, bertemu ya, to wearing, memakai, to greeting, menyapa, to introducing, mengenalkan, to asking, bertanya, to answering, menjawab, to describing, menjelaskan, to singing, nyanyi, to did not do, doing, artinya melakukan, to reading, membaca, to making, membuat, kemudian to washing, mencuci, to ironing, menyetrika, to dusting, membersihkan, tapi debu ya biasanya kalau dust ini, to sweeping, menyapu, to mopping, ngepel, to buying, membeli, to cooking, memasak, fry, menggoreng, to losing, kehilangan, finding,
menemukan. Nah, jadi ini kata kerja yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, communicating. Kita mengkomunikasikannya atau menyampaikannya. Nah, di sini tugas kita adalah write 5 statements about activities we and other people around us did or experience and when they happened. Jadi kita akan menulis 5 pernyataan atau 5 kalimat tentang aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan atau pengalaman kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, kita juga menulis when they happen, waktunya kapan itu terjadi. Oke, silakan tulis di bukunya. Oke, sama contohnya, I got this scar on my cheek last week. My sister did not go to the festival last Monday. Jadi, saya mendapatkan jejak luka atau bekas luka pada pipi saya minggu kemarin. Ini subjeknya, got adalah bentuk kedua dari get. Kemudian ini last week, keterangan waktunya minggu yang lalu. Kemudian kedua, my sister adalah subjek, did not go. Nah, ingat dalam bentuk kalimat negatif pada kalimat past tense. Jadi kita menggunakan did-nya yang past tense, ya bentuk presentnya do, kemudian bentuk kata kerjanya kembali ke kata kerja pertama. To the festival last Monday. Last Monday adalah keterangan waktu lampau, jadi Senin kemarin. Nah, kita tambah contoh berikutnya. I read a comic. Yes, comic. Yesterday. Jadi saya membaca sebuah komik kemarin. Kemarin juga menyatakan waktu lampau. Oke, kemudian my mother helped me to cook at the kitchen last Monday. Oke, kemudian kita bikin lagi kalimat berikutnya. Oke, keluarga saya menghadiri ulang tahun sepupu saya. Selanjutnya, Doni and Sinta went to market 2 days ago. Jadi, Doni dan Sinta ini telah pergi ke pasar 2 hari yang lalu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang menyatakan dalam bentuk masa lampau atau dalam bentuk past tense. Oke, my lovely student, jika ada komentar pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. My lovely student, setelah kita pelajari hal-hal untuk menyampaikan atau membuat kalimat dalam bentuk past, jadi kita sekarang tahu bagaimana untuk mengekspresikan atau mengungkapkan kejadian di masa lampau. Nah, we use the, apa yang kita gunakan untuk mengekspresikan di masa lampau? We use the form of the verb. Jadi kita menggunakan past form. Jadi kita menggunakan past form of the verb. Jadi kita menggunakan kata kerja bentuk lampau untuk bentuk kedua. Nah, a state or an event in past can be related to our experience. Kemudian I have learned many new words too. For example, apa kata-kata kerja baru yang didapat di sini? Contohnya does, kemudian iron, apa lagi? Was. Selanjutnya, apa kata baru lagi yang didapat di sini? Make, and so on ya, dan lain-lain. Jadi ini kata-kata baru yang kita dapat di sini. Selanjutnya, nah jurnal kita. Jadi ini jurnal atau kesimpulan kita setelah mempelajari ini. I have just learned to state about event in
the past. Jadi kita baru mempelajari tentang bagaimana menyampaikan kejadian di masa lampau. Nah, the activities I like most were. Apa aktivitas yang paling kamu sukai? When I wrote and talk about my childhood. Jadi ketika saya menulis dan menceritakan tentang masa kecil saya. Nah, the activities I found most difficult were. Apa aktivitas yang paling sulit tadinya? When I wrote negative sentence in the past. Jadi saya sulit in the past ya, menulis kalimat negatif dalam bentuk past tense karena tadi ada pakai did dan not-nya. Kemudian apa lagi yang akan what need to do better? What need to do better is apa yang akan dibutuhkan untuk menjadi lebih baik? I need to improve my vocabularies. Meningkatkan kosakata. Kalau ada yang lainnya yang perlu, silahkan ditulis. Oke, my lovely student, sampai di sini kelas kita hari ini. Kelas kita sangat panjang pada topik When I Was a Child ini, jadi terdiri dari 4 video. Ini video terakhir dari When I Was a Child. Okay, thank you for joining this class. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.